masuk di software Sigmo yang bisa kalian dapatkan dari sebenarnya agak susah kalian untuk mendapatkan software ini karena ini memang merupakan software dari salah satu konsultan manuver kapal yang bisa kalian cek di dsaocean.com. Oke, langsung aja. Yang pertama mungkin karena di sini saya sudah punya project, saya akan langsung membuka dari open project. Kalau misal kalian baru akan membuat project, kalian bisa klik new project. Di sini saya akan membuka lewat open project ya, karena emang sama, tidak ada perbedaan. Oke, di sini yang akan muncul pada layar kalian itu yang pertama ketika membuat new project adalah eh, di aplikasi atau di ini bab yang namanya project dulu. Nah, di sini kalian bisa mengisi apa itu adalah LPP, perpendicularnya berapa, water density-nya berapa, draftnya berapa, dan posisi kapalnya entah dia akan posisi dalam trim atau apa gitu. Nah, kalian bisa isi berapa propellernya, berapa radarnya, atau mungkin kalian nggak usah mengisi radar sama propeller karena menggunakan azimuth thruster. Nah, di sini dalam contoh ini saya menggunakan jenis propeller yang jenis penggerak yang menggunakan azimuth thruster. Oke, setelah kalian udah mengisi semuanya, kalian langsung klik save dan langsung masuk ke bab panel hull. Nah, setelah masuk di bab panel hull ini, kalian akan ditampilkan oleh gambar atau visual yang seperti ini. Jangan bingung ketika kalian pasti akan menemukan gambar seperti ini. Nah, ketika gambar seperti ini, kalian contohkan tadi kan kita sudah membuat satu desain ya. Kita satu desain tuh dibuat di Marksuv dan di meshing di aplikasi Rhino. Karena di sini kita menggunakan desain dari luar, kita memasukkan dengan format wavefront OBJ. Nah, kalian cari di mana meshnya, di mana desainnya yang keluar dari Rhino. Karena software ini supportnya di Rhino, dari support di Marksuv, kalian masukkan ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk save-nya itu menggunakan save OBJ, formatnya OBJ. Langsung aja kita save, terus kita run. Setelah running sukses, kita bisa melihat outputnya itu seperti apa. Bahkan kita bisa melihat yang namanya di plotnya. Kita akan melihat bentuk kapalnya. Jika ingin melihat lebih jelas bagian mana yang tercelup air dan bagian mana yang tidak tercelup air, tinggal diganti ininya menjadi ship parts. Oke, bagian yang kuning ini dia adalah bagian yang tercelup oleh air. Artinya dia berada di bawah garis air. Nah, di sini kalian bisa save image-nya. Formatnya bisa diganti antara PNG. Emang filmnya PNG doang. Terus setelah itu kita masuk ke bab panel lead. Di visual panel lead ini kalian akan ditampilkan oleh visual yang seperti ini. Kalian langsung masukin aja yang telah di save tadi ya. Langsung masukin project panel hal ini. Nah, di sini kalian akan memotong antara bagian di bawah air dengan di bagian di atas air. Ini bisa diatur. Ini untuk kerapatan lipnya atau kerapatan antara perpotongannya itu. Kita save lalu kita run.
seperti biasa kita bisa melihat outputnya seperti apa, dan juga kita bisa membuat plottingannya. Nah, ini yang saya maksud tadi antara kerapatannya. Semakin semakin kecil ininya, dia akan semakin rapat. Nah, dia akan rapat. Cuman di sini saya cuma memakai angka 0,02. Bisa juga diplot full waterline-nya yang keluar seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap radiation diffraction. Nah, di sini kalian bisa mengatur enggak, pertama-tama kalian masukkan dulu yang telah di save tadi antara wet panel hull dan di wet panel LED-nya. Panel itu yang tadi kita kerjakan antara perpotongan bagian atas air dan bagian bawah air. Di sini kalian bisa masukkan lebih banyak banyak ininya, banyak kategorinya, atau diffraction, counter frekuensi, hidrodinamiknya. Cuman di sini saya tidak menggunakan diffraction karena untuk mempersingkat waktu ya. Nah, di sini proses running itu agak sedikit lama, dan kebetulan saya sudah melakukan running, makanya saya langsung masuk ke tahap build ship aja. Karena di sini sama aja gitu, cara-caranya juga save dulu habis itu run. Oh iya, setelah kalian melakukan running, kalian bisa lihat plottingan radiation diffraction-nya ya. Ini ada mass damping, banyak data yang akan terlihat di sini. Rate-nya, atau mau melihat dalam bentuk output tulisan bisa juga. Nah, selanjutnya setelah melakukan tahap radiation diffraction ya, kalian masuk ke tahap build ship-nya. Di sini banyak yang akan dimasukkan. Yang pertama ini adalah wajib masukkan save-savean dari radiation diffraction-nya, terus dari panel hull-nya. Nah, di sini kalian bisa masukkan apa saja yang dibutuhkan, resistennya, apakah dalam bentuk meter second, float, atau knot. Di sini saya menggunakan knot, dan resistance optionnya saya menggunakan halter pennant. Bisa juga kalian menggunakan input resisten, kalian akan mengisi sendiri ini untuk menambah labelnya. Nah, cuma di sini saya menggunakan halter pennant. Speednya saya menggunakan 2/, yang satu 14,5 knot dan satu 7 knot. Bisa juga kalian menambahkan bulbos di sini, tinggal diisi saja kebutuhan bulbosnya itu berapa, seperti apa. Nah, yang terpenting itu ada di sini, di apakah yang kalian butuhkan, apakah kalian membutuhkan bilge, apakah membutuhkan rudder, membutuhkan propeller, atau membutuhkan fins juga. Nah, di sini saya menggunakan azimuth propeller dengan kategori seperti ini. Kalian bisa milih single atau pair. Kalau misal kalian hanya membutuhkan satu azimuth propeller, kalian hanya menggunakan single.
atau jika menggunakan dua propeller seperti saya, dia ada di bagian port dan starboardnya, kalian menggunakan pair. Penempatan propellernya itu di stationnya ada berapa, tinggal dipilih. Spannya, kursusnya bisa, habis itu tinggal oke saja. RPM-nya bisa dimasukkan juga, maksimum RPM-nya berapa, 300, time step-nya berapa, simulasinya berapa dalam waktu second ya. Nah, seperti biasa kalian save dan run. Nah, jika sudah melakukan save dan run, kalian akan menemukan outputnya seperti apa. Nah, output yang dihasilkan dari build ship. Kalian juga bisa mengetahui returnnya gimana, seperti apa. Lainnya setelah melakukan pengisian atau input data di build sheet, kalian masuk ke Frimo. Kalian bisa cari saja di sini. Oh iya, di sini semuanya ada ya. Datanya semuanya bisa masuk. Nah, sekarang masuk ke tab Frimo. Di Frimo sini kalian masukkan ship motionnya yang telah di save tadi di build ship itu. Kan build ship kan jadi ada save juga, dia akan nge-save otomatis letaknya di mana dan ketika kalian menggunakan ketika kalian mencari itu akan secara otomatis langsung menemukan. Kalian bisa mengisi time step motionnya, linearnya berapa, ship positionnya gimana, speed note-nya 14,5, propellernya, RPM-nya. Di sini saya menggunakan 237 dan manuvernya seperti apa. Saya menggunakan azimuth propeller dengan deflectnya 30 derajat ke bagian starboard. Langsung saja save dan run. Nah, untuk melihat hasilnya kalian bisa melihat di output juga atau di plot trajectory. Nah, di sini kan banyak banget nomor kapalnya, tinggal di line spacingnya diganti sesuai kebutuhan. Mungkin saya menggunakan 100 biar lebih dikit. Bisa juga kalian lihat data dalam bentuk tulisannya. Nah, di sini. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya ada maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung masukkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.